manajemen kas yang berhubungan dengan kas atau setara kas. Ya, kas ini kan nggak jauh-jauh uang ya, nggak jauh-jauh uang, nggak jauh-jauh berhubungan dengan arus kegiatan. Nah, semisal belanja mode, belanja barang, persediaan, atau belanja bayar gaji karyawan dan segala macam ini kan pasti mengurangi aspek yang dinamanya kas. Ya, mungkin teman-teman masih ingat dulu pengantar akuntansi. Nama akun kas ini berhubungan dengan apa saja di laporan keuangan. Nah, eh, sebenarnya sederhananya itu bisa kita ukur di kehidupan kita sehari-hari. Ya, di kehidupan kita sehari-hari, kita itu lebih nyaman bawa uang tunai atau lebih nyaman transaksi dengan non tunai. Nah, ini kan sebenarnya kan hanya alatnya saja yang berbeda, tunai dengan non tunai. Tapi kan fungsinya sama. Untuk apa? Untuk melakukan aktivitas, entah itu belanja, transaksi atau apapun. Kan sebenarnya kan sama, ya. Konsep dari kas itu sebenarnya sama, ya. Baik itu menggunakan dolar, rupiah atau apapun yang disebut kas ini ya memiliki nilai atau memiliki value yang bisa naik maupun turun, bisa ada ataupun bisa tidak ada, ya. Nah, ini kalau kalau kita berada di kehidupan kita sehari-hari ya, kita mungkin lihat lingkungan terdekat kita yaitu ya mungkin pendapatan kita, ya, pendapatan kita, gaji kita. Nah, kita alokasikan untuk apa? Nah, di manajemen keuangan ini, kas ini lebih ke manajemen perusahaannya. Jadi mungkin kita bisa memposisikan diri kita punya perusahaan yaitu rumah, ya, keluarga kita. Nah, yang dikelola itu ya tentang kasnya, ya. Kalau di kehidupan kita sehari-hari kasnya ini datang terus atau lebih banyak keluar terus, ya. Nah, ini kan berhubungan dengan arus, berhubungan dengan eh, pendistribusiannya. Makanya kalau kalau teman-teman pelajari nanti sambil dibaca-baca ya. Cash ini berhubungan dengan apa saja? Ya, berhubungan dengan aktivitas. Baik itu eh, cash itu datang dari kegiatan menjual, menerima pendapatan dari suatu jasa, atau apapun. Bahkan investasi pun juga berhubungan dengan cash. Karena kan bisa berbentuk dividen atau mungkin profit. Nah, ini kan dikonversi menjadi kas. Nah, ini yang disebut nilai. Ya, ini yang disebut nilai. Nah, beda cerita kalau semisal saya nggak punya uang, tapi saya beretika, saya beretitude. Nah, itu nilai saya. Nah, itu beda cerita. Ya, kalau di manajemen kas ini peruntukannya beda. Nah, tapi kalau di perusahaan, di kehidupan kita, kas itu ya berbentuk value, ya, tunai maupun non tunai atau bisa dari pendapatan, bisa dari profit, bisa dari dividen, apapun, ya. Jadi ketika bisnis itu berjalan, kasnya itu bisa bertambah atau bisa berkurang. Nah, ini unsur-unsur yang mempengaruhi pergerakan dari kas tersebut. Ya, kalau kalau misal sumber kasnya terbatas tapi pengeluarannya besar sekali. Nah, ini kan nggak match ya. Ya, jadi efisiensi dari konsep kas sendiri nggak maksimal, ya. Penjualannya yang mendatangkan kas ini terbatas, sedangkan biaya operasional, bayar gaji karena karyawan, bayar bunga cicilan di bank ini jalan terus. Nah, akhirnya kan lama-kelamaan kan minus, ya. Nah, ini juga ngaruh terhadap arus cash tersebut. Nah, banyak-banyak konsep sebenarnya ada di sekitar kita, ya, ada di sekitar kita yang mungkin saat ini kita hanya sebagai pegawai saja kerja di perusahaan, kita bisa loh menambahkan cash tersebut jadi lebih lebih value-nya lebih tinggi lagi atau mungkin jumlahnya lebih luas lagi, lebih gendut lagi, ya sumbernya yang ditambah. Nah, ini yang dilakukan suatu perusahaan seperti itu. Makanya manajemen cash ini kita nggak belajar tentang uang itu ada di rekening kita, tapi dikelolanya dengan maksimal. Ya, mungkin dibelanjakan persediaan, persediaannya diolah jadi barang jadi, dijual lebih cepat, ada keuntungan yang bisa diputar lagi. Nah, ini manajemen cashnya ini lebih fokusnya ke hal-hal seperti itu. Ya, jadi gambarannya seperti itu, teman-teman. Nah, banyak banyak apa para ahli, khususnya John Maynard ini apa mendefinisikan suatu
organisasi, suatu perusahaan, suatu manajemen, motifnya itu apa saja, ya, dari kas tersebut itu motifnya apa aja. Salah satunya transaksi, ya, orang melakukan kegiatan usaha, ada keuntungan, terima pendapatan berbentuk kas, berbentuk tunai maupun non tunai. Nah, ini fungsinya untuk apa? Ya, untuk kegiatan bertransaksi. Nah, ini motifnya cash tersebut, ya. Membeli bahan baku, biaya listrik dan sebagainya. Nah, ini motif untuk transaksi. Nah, kalau di perusahaan transaksinya ini macet, nggak ada kegiatan apapun, kasnya itu benar satu gede tapi nggak bergerak, perusahaannya itu lama-kelamaan akan tutup. Ya, kasnya itu hanya untuk membayar saja dan membayar saja, bukan dikelola untuk pengembangan perusahaan. Nah, ini akan macet. Ya, jadi banyak aspek eh, motif untuk mengelola dari suatu kas itu bisa transaksi, terus berjaga-jaga ini bisa dibilang kayak menabung, ya. Makanya perusahaan itu nggak hanya sekedar memproduksi barang saja, nggak memproduksi barang saja, dia juga bisa investasi di perusahaan lain. Itu nggak masalah. Ya, ibaratnya nyimpen uangnya dulu deh di sesuatu yang berhubungan dengan investasi yang memiliki value. Makanya kalau teman-teman masih ingat, di laporan keuangan perusahaan itu bisa investasi di perusahaan yang lain, ya. Fungsinya adalah untuk berjaga-jaga. Kalau semisal transaksinya ini lagi menurun, ya, berarti kan ngaruh sama pendapatannya. Nah, pendapatannya menurun, jangan sampai nggak ada pendapatan dari sumber lain. Ya, fungsinya adalah ini, berjaga-jaga untuk sesuatu yang tidak pasti. Oke, investasi. Kalau hanya nyimpen saja, dia akan habis. Seperti yang saya sampaikan tadi, dia akan habis untuk bayar transaksi, bayar operasional, dan segala macam. Ya, nah, ini untuk berjaga-jaga nyimpen. Nah, spekulasi investasi di surat-surat berharga, ya. Kalau ini bisa investasi di kegiatan bisnis yang sama. Besok-besok semisal perusahaannya bekerja sama dengan supplier A, ternyata investasinya jalan terus, bisa jadi suppliernya ini diakuisisi atau merger. Nah, ini konsep konsep motif yang berhubungan dengan kepemilikan suatu kas, ya, yang didengungkan oleh para ahli dan segala macam. Nah, ini poinnya itu seperti itu. Nah, sebenarnya banyak, ya. Sebenarnya banyak, teman-teman. Cuman saya ngambil poin-poin yang paling dekat di sekitar kita. Nah, ya sama halnya seperti di kehidupan kita sehari-hari, kita lebih lebih suka memaksimalkan uang kita untuk apa, ya? Apakah bertransaksi, berjaga-jaga atau spekulasi dan lain sebagainya, itu kita yang tahu. Nah, tapi kalau di perusahaan ini hal yang mutlak dilakukan, ya. Coba di perusahaan kita, di tempat kerja kita, apapun profesinya, apapun perusahaannya, ada nggak motif-motif yang berhubungan dengan hal seperti ini, ya? Ini nggak melihat industri ini, bidang ini, ya. Enggak, hampir semuanya sama. Motifnya itu sama, ya. Ini hal yang teman-teman mungkin penting untuk dipahami, ya, bahwasanya motif transaksi itu nggak jauh-jauh dari itu, ya. Oke. Nanti teman-teman sambil tanya atau diskusi nggak apa-apa, ya, kita bisa sharing, ya. Terkait definisi, arti, semuanya itu sama, ya, dan nggak perlu dihafal, tapi paling penting adalah dipahami, oh, ternyata konsep kas itu nggak jauh-jauh eh, berhubungan dengan ini, ya. Nah, berhubungan dengan kegiatan perusahaan. Kalau kemarin pertemuan sebelumnya kan manajemen modal, gimana caranya perusahaan ini nggak berhutang ke lembaga tertentu, tapi memaksimalkan manajemen modal untuk kerjasama dengan investor dan segala macam, supaya modalnya ini bisa berkembang. Jadi yang bahan bakunya kurang dan segala macam bisa disubkan di perusahaan melalui modal tersebut. Ya, nggak masalah, ya. Jadi kalau misal teman-teman masih ingat ada keinginan untuk memulai suatu usaha dan segala macamnya, sebisa seminimal mungkin untuk melakukan pinjaman di bank. Kalau enggak, ya kerjasama, ya kerjasama, atau mungkin ya itu tadi investasi dan segala macam, ya. Oke, oke, cash ini teman-teman, sorry, suara saya terdengar jelas atau tidak?
termasuk gambar atau tampilannya Jelas, Pak. Jelas, aman Pak. ya? Oke. Iya, Pak. Eh, oke, kebetulan hari ini saya tidak ada di rumah, tapi saya ada di luar kota. Jadi saya menggunakan WiFi di tempat saya tinggal. Jadi saya nggak tahu kestabilan WiFi-nya seperti apa. Jadi tadi teman-teman menyampaikan aman. Oke, terima kasih. Oke, eh, di perusahaan itu khususnya di divisi tertentu, divisi finance ya, divisi finance eh, maupun divisi accounting, mereka itu memiliki konsep kas kecil dan kas besar. Ya, fungsinya kas kecil dan kas besar ini kalau di pengantar akuntansi kan ada ya, kas kecil sama kas besar ini fungsinya adalah untuk pengendalian. Nah, pengendalian ini fungsi yang berada di manajemen kas. Misal, untuk pekerjaan-pekerjaan kecil, untuk transaksi-transaksi kecil, plafonnya nggak boleh dari 500.000. Nah, ini kategori kas kecil. Nah, jadi nggak perlu ACC atau approval dari manajemen tingkat tinggi atau koordinator atau kepala bagian dan segala macam karena sudah ada plafonnya, ada batas atau limitnya. Ini kas kecil. Nah, kas besar itu biasanya teman-teman kalau untuk kas besar ini butuh penganggaran tertentu. Jadi semisal kas besar ini untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih ke eh, pengembangan atau mungkin berhubungan dengan pembelian sesuatu yang nilainya itu sangat tinggi ya. Jadi butuh approval dari manajemen tingkat tertentu. Nah, ini fungsi dari pengendalian manajemen kas. Ya, jadi kalau teman-teman masih ingat di pengantar akuntansi ya ada kas kecil dan kas besar ya. Ini fungsinya sebenarnya untuk melakukan pengendalian atau pengawasan terhadap kas itu. Ya, bukan berarti kalau misal kas kecil itu nilainya kecil suka-suka dipakai. Enggak, tetap butuh report, laporan, perencanaan dan segala macam tetap butuh. Sama halnya seperti gas besar. Hanya saja untuk realisasinya, approvalnya atau ACC-nya itu juga beda penanggung jawab. Ya, nah ini bentuk pengendalian dari kas. Ya, makanya pengantar akuntansi 1, 2 itu harus selesai, barulah masuk di manajemen keuangan. Nah, salah satunya tentang manajemen kas. Ya, ini hal-hal yang basic. Oke, eh, manajemen kas sendiri itu nggak jauh-jauh dari dua hal ini. Ya, tujuannya itu tidak jauh-jauh dari apa dua poin ini, likuiditas dan earning. Ya, likuiditas ini sifatnya ini mudah dilakukan pencairan, lebih gampang untuk terdistribusi, pemakaian dan segala macam. Ini nggak kaku, ya nggak kaku dalam artian tahu tentang batasan dan pengembangan dari suatu kas ini. Ya makanya ada kalian tadi kas kecil dan kas besar. Nah dari sisi likuiditasnya itu ya seperti itu, ya untuk pengembangan, pemakaian, pencairan lebih mudah ya untuk realisasinya ini likuiditas dari tujuan manajemen tersebut. Nah, beda cerita kalau sifatnya itu tujuannya itu berhubungan dengan earning ya. Earning ini lebih ke berhubungan dengan eh, aset ya atau berhubungan dengan investasi atau mungkin berhubungan dengan aktivitas tertentu yang yang sifatnya itu untuk jangka panjang dari suatu manajemen atau suatu perusahaan. Makanya butuh penganggaran, butuh rapat umum, misal manajemen-manajemen tertentu mengumpulkan divisi terkait, kita mau bangun pabrik nih, butuh kas, butuh modal, butuh pemakaian manajemen kas dengan bijak ya dari sisi tujuan earningnya ini. Ya, kalau misal punya uang 100 juta, langsung dibelikan aset. Asetnya ini berkembang apa tidak? Bisa menghasilkan profit jangka panjang atau tidak? Atau jangka pendek? Atau malah tidak menghasilkan apapun. Nah, ini tujuan manajemen kas berarti nggak jalan dari sisi earningnya.
ya. Jadi dikeluarkan itu fungsinya untuk mendapatkan return atau profit. Nah, ini dari sisi earning. Ya, makanya beda seperti likuiditas, ya. Nah, likuiditas itu bedanya seperti itu. Kalau ini lebih fleksibel, lebih mudah, lebih gampang dilakukan pencairan, realisasi dan segala macam. Kalau earning ini banyak hal yang keputusannya itu tidak bisa langsung. Tunggu ya, kita koordinasi dulu. Tunggu ya, kita harus rapat dulu. Rencananya Januari, belum tentu Januari itu bisa realisasi. Mungkin November, Desember itu baru realisasi. Karena proyeksinya itu untuk jangka panjang. Itu yang membuat beda dari tujuan manajemen kas. Ya, nah ini terjadi nggak di lingkungan kita atau mungkin di keluarga kita? Saya butuh nih beli mobil. Nah, kalau punya mobil bisa ada return nggak? Atau jangan-jangan cuman buat display di garasi. Nah, ini kan butuh butuh pertimbangan banyak jangka panjang ya. Oh, saya butuh mobil. Karena apa? Saya juga mau buka apa perusahaan yang butuh mobilitas tinggi. Entah itu mungkin ngangkut barang, entah itu ngantar klien-klien besar ya, untuk entertain orang, butuh kendaraan, ngantar dan semua. Itu kan banyak proyeksinya jangka panjang kan itu bisa mendatangkan return atau profit ya. Oh, ternyata saya belum butuh mobil. Saya ternyata cuma butuhnya motor. Oh, nominalnya kecil nih. Oke, motor aja dulu karena nggak harus bawa barang banyak dan segala macam. Nah, ini yang berhubungan dengan tujuan manajemen kas. Nggak jauh-jauh dari dua sisi ini, earning maupun likuiditas. Ya, nah ini kalau terjadi di kehidupan kita ya teman-teman pasti akan lebih memahami lagi konsep manajemen kas dari skup terkecil hingga perusahaan secara keseluruhan. Nah, ini kan Desember ya. Desember ini makanya banyak perusahaan-perusahaan yang harus ngabisin budget dan segala macam. Nah, ini nggak tepat ya. Ini nggak tepat karena sebenarnya budget itu sudah dianggarkan tahun lalu. Berarti realisasinya kan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bukan sisa banyak langsung dihabisin. Nah, ini kan kurang efisien. Ya, nanti ada ketakutan kalau semisal eh, budgetingnya itu dipangkas karena nggak terrealisasi dengan baik. Loh, bukan karena tidak terrealisasi dengan baik, berarti memang kecukupannya yang ada di lapangan itu sudah selesai. Ya, bukan hanya dimampet-mampetin. Oh, sudah ada pelatihan, ikut pelatihan lagi. Padahal juga sebenarnya pelatihannya cukup 1 kali aja, nggak harus 2 kali, 3 kali untuk ngabisin budget. Enggak. Nah, ini hal yang bisa kita maintain ketika kita berada di lingkungan yang berhubungan dengan manajemen atau di lingkungan terdekat kita ya perusahaan ataupun di rumah kita ya. Ini tujuan dari manajemen cash tersebut. Oke, dari konsep-konsep keuangan, keuangan ataupun accounting dan keuangan ya. Bukan berarti banyak kecilnya suatu saldo kas itu mempengaruhi kinerja perusahaan, belum tentu. Ya, mungkin kasnya kecil karena apa? Lebih banyak di piutangnya. Oh, berarti perusahaan itu kaya tapi piutangnya tinggi atau besar. Uangnya perusahaan itu ada di klien. Nah, itu salah satu sisi. Kasnya kecil. Atau kasnya kecil piutangnya kecil juga atau mungkin di aktivitas produksinya lagi tinggi, belum jadi uang, belum jadi piutang tapi di produksinya loadnya tinggi, sudah jadi persediaan barang jadi atau mungkin masih jadi bahan baku. Nah, ini kan juga konsep kas yang masih berbentuk barang atau mungkin aset-aset perusahaan yang masih mentah. Nah, makanya di manajemen keuangan itu menganalisis suatu laporan keuangan ini nggak boleh dari satu sisi saja, tapi dari banyak aspek. Ya, padahal itu satu kas saja yang dibahas. Kok kasnya kecil? Nah, kalau kasnya besar nih, nggak ada piutang juga, nggak ada aktivitas produksinya juga, berarti kasnya nggak jalan dong, nggak maksimal untuk diputar oleh perusahaan. Nah, untuk jangka pendek maupun jangka panjang berarti kan nggak maksimal. Nah, ini
Ini manajemen kas kalau kita menganalisis suatu laporan keuangan atau mungkin menganalisis dari konsep datangnya uang di perusahaan atau datangnya eh, uang tunai maupun non tunai. Nah, ini nggak dikelola dengan maksimal. Nah, bukan berarti eh, perusahaan itu ya mau ketat-ketatan sama kas atau mungkin mau lunak-lunakan sama kas itu ya harus dianalisis. Nah, bukan tentang saldonya besar atau kecil, nah tetap itu harus dianalisis. Makanya perencanaan kas itu juga penting. Nah, ini di perusahaan itu ada penganggaran yaitu perencanaan kas. Nah, biasanya kalau semisal tahun depan itu Januari 2023 ini masuk periode atau tahun baru, itu cut off perencanaan kas itu sebenarnya di Agustus. Ya, kita sudah merencanakan sesuatu di Agustus untuk planning pengembangan memaksimalkan kas di perusahaan itu di tahun 2023 Januari start. Nah, jadi termaintain dengan baik ya, bukan tentang saldo besar kecilnya. Nah, konsep dari manajemen kas itu bukan hanya sekedar besar kecilnya saldo, tapi ya memaksimalkan dari kas tersebut. Ya, teman-teman ada pertanyaan langsung nggak apa-apa ya, kita bisa sharing sama-sama. Jadi entah itu di perusahaan, entah itu di kegiatan kita sehari-hari di rumah, ataupun mungkin ada tawaran nih mau kerjasama bisnis bareng. Nah, ini penting juga ya. Jangan-jangan modalnya nggak cukup, atau jangan-jangan modalnya cukup tapi nggak berkembang bisnisnya karena nggak tahu nih kasnya mau dimaksimalkan kemana. Nah, ini nih hal-hal yang penting untuk dimaksimalkan dari suatu topik materi sub malam ini tentang manajemen kas. Ya, itu kalau di kelas-kelas reguler, saya itu sering menyampaikan ke teman-teman, kita sudah cukup dengan pekerjaan kita saat ini. Kalau cukup berarti pengeluaran kita juga harus cukup. Kalau dirasa pengeluaran kita harus lebih besar atau keadaan mengharuskan pengeluarannya lebih besar, cari sumber baru. Jangan hanya mengandalkan satu sumber. Cari sumber yang kedua, ketiga, ya. Meskipun kecil-kecil sumbernya, tapi paling tidak kan dia nggak tergantung pada satu sumber. Nah, ini yang perlu dipahami di kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau di perusahaan pasti akan seperti itu. Jualan iya, investasi iya, punya saham iya, jalan apapun yang penting harus mendatangkan beberapa sumber. Nah, itu yang terjadi di perusahaan-perusahaan besar, go public ataupun TBK, dia itu angkat anak-anak usaha ya karena konsepnya seperti ini, memaksimalkan fungsi dari cash tersebut. Ya, jadi mendatangkan sumbernya itu bukan hanya dari satu sisi saja. Ya, nah ini eh, bahasa sederhananya adalah optimalisasi. Ya, mana nih kas-kas yang bisa dioptimalkan untuk suatu kegiatan perusahaan. Ya, ujung-ujungnya bukan tentang profit saja, tapi memaksimalkan dari fungsi kas. Karena kan ada perusahaan-perusahaan juga mereka nggak profit oriented, tapi mungkin social oriented, tapi tetap aktivitas sosialnya itu jalan datang dari sumber-sumber pemasukan yang banyak tersebut. Jadi ya banyak ya, banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang lebih humanis ya, lebih ke humanis atau lebih ke memanusiakan aset-aset khususnya orang atau SDM yang ada di perusahaan tersebut. Nah, fungsinya adalah ya dari memaksimalkan dari fungsi kas di perusahaannya. Bukan hanya sekedar dikerja rodi terus enggak ya, tapi ya memaksimalkan itu. Oke, eh, taruhlah kita sebagai manajer keuangan atau manajer yang dipercaya perusahaan untuk mengelola kas. Ya, boleh mewakili satu dua orang. Apa yang bisa kita lakukan selain dari tiga hal poin penting yang ada di layar ini? Mungkin satu dua orang teman-teman boleh kasih feedback ke forum online kelas ini ketika kita dipercaya perusahaan sebagai manajer keuangan atau kepala bagian di bidang keuangan, apa yang bisa kita maksimalkan? Ya.
Boleh silakan. Selain 3 poin ini, mempercepat pemasukan kas berarti kan mendatangkan sumber-sumber baru ya untuk perusahaan yang lebih sehat lagi. Memperlambat pengeluaran kas. Kalau bisa ngambil barang di supplier terminnya lebih panjang kan lebih baik ketimbang terminnya pendek. Kalau bayarnya tunai dapat diskon lebih banyak ketimbang bayar dengan kredit, kenapa enggak dimaksimalkan itu? Ya. Nah, kalau misal kita bisa dapat diskon karena beli tunai, berarti kan barangnya kan bisa lebih ibaratnya nilainya kan bisa lebih menguntungkan kembali ya bagi sisi perusahaan ya. Atau mungkin dari saldo kasnya itu bisa dioptimalkan untuk kegiatan-kegiatan seperti yang saya contohkan tadi. Entah investasi, entah itu kepemilikan saham di bursa, atau banyak hal lainnya ya untuk persediaan dan segala macam. Nah, selain 3 poin ini mungkin teman-teman punya masukan atau mungkin bisa menambahkan, boleh nggak apa-apa ya. Jadi intinya sama seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya. Ya di sini belajar bersama ya. Jadi teman-teman punya kesempatan untuk sharing pemikiran. Mungkin satu dengan yang lainnya butuh juga masukan, satu dengan yang lainnya juga butuh inputan. Jangan sungkan-sungkan ya. Selain 3 poin ini mungkin ada lagi dari sisi teman-teman yang bisa menambahkan mungkin. Monggo, nggak apa-apa. Pak Danang, maaf ya, saya baru gabung. Boleh, Pak, ya nggak apa-apa. Pak, Nah. lagian permisi Pak, off cam soalnya lagi di kantor. Akhir Oh tahun. wow, semangat Mbak Sinta ya. Iya Ya ini Pak, makasih. saya juga di luar kota ini lagi nggak di Surabaya karena ada beberapa klien konsultan, klien accounting finance ini juga mau akhir tahun kan. Ya Sebenarnya kalau Pak. minta dibantu ya udah saya harus keluar kota dari hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu, Selasa habis ngajar offline di kampus. Rabu pagi habis subuhan itu udah langsung, us, pergi. Oke, semangat ya. Semangat Pak Soalnya Danang. Soalnya sempat ke pending 3 minggu, 3 minggu gara-gara saya flu batuk. Aduh nanti kenapa-napa di jalan malah merepotkan orang. Akhirnya ya mundur lagi, dan mundur lagi. Ya baru kesampaian hari ini, ya kemarin. Oke, nggak apa-apa teman-teman ya. Eh, Tetap semangat ya, tetap semangat. Apapun aktivitas teman-teman ya, intinya jangan lupa harus tetap jaga kesehatan ya. Boleh kerja pagi siang malam tapi jangan sampai sakit ya, karena bagaimanapun juga kalau sakit itu benar-benar nggak berguna, sungguh. Saya rasa kemarin tuh 3 minggu tuh saya ini benar-benar nggak guna. Mau mikir kok kayaknya berat gitu, mau eksekusi pekerjaan itu kok badan itu capek semua. Benar-benar itu kalau dirasa harus istirahat, mending istirahat dulu ya. Jangan dipaksakan untuk menyelesaikan pekerjaan apapun karena saya yakin itu nggak akan maksimal. Istirahat aja dulu ya. Tapi kalau dirasa sudah cukup istirahatnya, mau nge-push lagi pekerjaan, oke nggak apa-apa. Kalau saya memang orangnya suka gitu, suka beraktivitas. Kalau bisa diselesaikan hari ini ya saya harus selesaikan hari ini. Ya, pokoknya semangat yang sambil kerja Mbak Sinta maupun teman-teman yang lainnya. Tetap enjoy ya di kelas ini. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau mau nimbrung, mau mau sharing, mau menambahkan boleh nggak apa-apa ya. Ya Pak Danang, makasih. Oke, yuk sama-sama. Oke, saya coba masuk ke poin percepatan pemasukan kas ya. Percepatan pemasukan kas. Percepatan pemasukan kas ini banyak aspek sebenarnya. Dari sisi penjualan itu bisa digenjot ya. Kalau di perusahaan perdagangan ya kita bisa nge-push di penjualan ini ya. Kalau kita perusahaan jasa ya di pelayanan supaya jasa kita itu maksimal. Kan kalau jasa kita maksimal otomatis jasa kita itu dikomen oleh pelanggan kan, orang kan akan kembali lagi ke kita atau mungkin mereferensikan apa jasa kita ke yang lain. Kalau kita perusahaan manufaktur ya berarti bukan penjualan tapi aktivitas produksinya dari kebutuhan modal, kebutuhan persediaan dan segala macam produksi ya dimaksimalkan. Jadi jangan sampai hasil produksi itu stay di gudang.
tapi langsung kembali ke distributor atau perdagangan perusahaan perdagangan. Nah, ini fungsinya untuk mempercepat pemasukan kas itu nggak jauh-jauh dari itu. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, yang berhubungan dengan diskon. Kalau kita bisa dapat diskon ketika kita membeli barang dengan tunai, ya kenapa kita nggak melakukan itu? Tapi kalau beli barang tunai sama kredit, itu value-nya sama, ya mending kredit aja. Jadi kita nggak mengeluarkan kas itu secara cepat, ya mundur aja dulu. Kita maksimalkan aktivitas yang mengharuskan kita membelanjakan kas kita ke aktivitas yang urgent. Nah, ini juga bagian dari mempercepat pemasukan kas. Contoh misal gampangannya seperti ini. Kita punya uang 100.000. Kalau misal kita beli aksesoris handphone tunai, kita kan bisa proses nego. Oke, taruhlah nego 20.000. Nah, ini kan value, ya value. Value yang mungkin 20.000 bisa dikalikan ke beberapa kali, ya bisa jadi belanja modal lagi. Nah, kalau misal kita punya termin 100.000 nggak saya kasihkan, saya cairkan pada saat itu, saya bisa belanjakan ke hal yang lebih produktif lain untuk menghasilkan pemasukan lagi atau pemasukan yang lain. Nah, ini fungsi dari cash diskon, ya. Nah, ini mempercepat pemasukan juga, atau mungkin desentralisasi pusat penerimaan pembayaran. Ya, kita punya piutang nih. Nah, kita punya piutang, ya kita harus follow up. Kalau sudah jatuh tempo, misal, kan ada beberapa perusahaan, ada yang senang ketika kliennya itu molor bayarnya karena mungkin dapat eh, apa denda atau mungkin dapat punishment lainnya yang berhubungan dengan pemasukan kas, itu juga nggak masalah. Tapi itu nggak terlalu banyak perusahaan menerapkan konsep-konsep seperti itu. Meskipun ada, tapi tidak banyak. Nah, karena bagi perusahaan dapat kas secara cepat, pemasukan kas secara cepat itu paling banyak di penjualan maupun diskon ini. Ya. Nah, desentralisasi pusat penerimaan pembayaran ini memang lebih banyak ke perusahaan-perusahaan yang cabangnya banyak, yang memang klien-kliennya itu masih menerapkan sistem musim untuk melakukan pembayarannya. Nah, ini kan di sisi perusahaan kan cash flow-nya kan nggak bisa dilihat secara musim, ya. Ya, jadi bayar listrik lihat musim hujan kan nggak mungkin, operasional jalan terus. Nah, sedangkan klien-klien kita yang mungkin harus melunasi piutangnya masih mundur karena ada pendapatan yang datang di musim tertentu. Nah, ini kita bisa kembangkan desentralisasi pusat penerimaan pembayaran, bisa bisa bermacam-macam aspeknya yang bisa kita terapkan. Tapi dua ini hampir general, ya. Penjualan cash maupun cash diskon ini general sekali dan bisa mendatangkan atau mempercepat pemasukan cash, ya. Oke. Nah, memperlambat pengeluaran kas ini bisa pembelian dengan kredit. Ya, seperti saya contohkan tadi. Loh, Pak, kenapa kok beli beli eh, beli tunai itu dapat diskon nggak masuk pengeluaran? Kan mengeluarkan uang untuk membelanjakan sesuatu. Tapi kan ada diskonnya. Diskonnya itu kan bisa masuk ke sini, percepat pemasukan kas. Nah, dari diskon tersebut kan bisa dikembangkan untuk belanja hal yang produktif lainnya. Ya, ini fungsinya. Kalau untuk draft atau kasbon ini sebenarnya hampir sama seperti pembelian dengan kredit, teman-teman, ya. Ya, masih menggunakan termin. Ya, menggunakan kasbon ini menggunakan termin, termasuk cek dibayar pada hari tertentu, ya jatuhnya seperti kredit juga. Ya, ini juga memperlambat pengeluaran kas. Ya, jadi itu atau mungkin selain ini, iya, paling umum itu memang termin, ya, TOP atau termin jangka waktu pelunasan dan segala macam itu menghambat, ya. Dari sisi perusahaan itu bisa 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 dilakukan sekali. Khususnya perusahaan-perusahaan yang TBK itu mereka melakukan seperti itu. Ya, jangan kaget, ya. Bahkan TBK kayak Pakuwon, kayak Ciputra. Pakuwon sih kalau di Surabaya itu eh, Pakuwon, ya, teman-teman. Pakuwon yang
sering melakukan TOP tersebut. Nah, kita sebagai perusahaan-perusahaan kecil yang butuh kerjasama dengan perusahaan besar seperti Pakuan, ya tetap aja kita akan layani ya kebutuhan mereka, meskipun mereka kreditnya bisa lebih lama. Kalau 30 hari kan umum ya, mereka bisa 45 hari. Nah, Nah, tapi kan kita butuh nih untuk kerjasama, ya tetap aja kita layani. Nah, tapi bagi mereka, mereka bisa muter modalnya atau kasnya untuk hal-hal yang produktif lainnya. Oke, Eh, oke, di semua aspek kegiatan perusahaan manajemen, kenapa perencanaan itu dibutuhkan, khususnya di kas, adalah untuk memaksimalkan cash flow itu jangka panjang atau mungkin jangka pendek secara jelas dan tepat. Bukan hanya sekedar lagi naik daun nih, ikut-ikutan. Enggak. Nah, itu berarti kan nggak butuh perencanaan. Makanya penyusunan anggaran itu pasti dibutuhkan. Ya, dasarnya dari mana? Dari histori sebelumnya. Kalau semisal mau belanja ATK untuk Desember, kan pasti ngeceknya di November, kita sudah belanja apa saja. Bagus kalau semisal eh, bisa ngeceknya cari diskon. Nah, kalau saya pasti seperti itu. Saya butuh barang ini nih, bulan lalu saya dapat diskon. Saya coba deh toko lainnya. Mana tahu ada diskon. Nah, ini konsep-konsep yang bisa menguntungkan perusahaan. Atau mungkin kalau saya sebagai orang pribadi, ya menguntungkan bagi saya dong, diskon itu siapa yang nggak mau. Nah, ini fungsi dari penganggaran untuk mensiasati itu, ya, fungsi dari anggaran. Oke, agar tujuan tercapai, ada dua hal yang harus dilakukan pada perencanaan anggaran. Kas khususnya. Ya, sumber penerimaan kas itu harus jelas. Seperti yang saya sampaikan di awal, kebutuhan kita banyak nih, tapi sumber pemasukan kita atau penerimaan kita cuma satu. Saya yakin pasti minus. Ya, berarti gaya hidupnya lebih wow ketimbang sumbernya. Nah, itu PR. Nah, itu PR. Nah, kita harus cari sumber-sumber baru. Ya, ini perencanaan kas itu nggak jauh-jauh dari itu. Kedua, menentukan perencanaan penggunaan kas. Nah, makanya di konsep yang ada di sekitar kita, kok akhir tahun ini jalanan tiba-tiba banyak perbaikan di mana-mana. Ya, karena konsep perencanaannya nggak jalan. Januari, Februari, Maret itu nggak terrealisasi dengan baik. Nah, ini kan dianggap sesuatu yang lumrah dan biasa. Kalau kita sebagai manajer keuangan, nggak boleh seperti itu, harus dirubah. Ya, karena untuk fokusnya apa tadi? Memaksimalkan fungsi dari kas tersebut. Ya, Januari, Februari terdistribusi sesuai, eksekusinya itu sesuai. Nah, hujan-hujan, Desember sering hujan dan segala macam, lagi betulin jalan. Nggak masuk akal kan ibaratnya. Ya gimana itu, yakin pasirnya itu nggak ke bawah arus misalnya. Asalnya itu nggak mengeletek semuanya karena kena hujan. Nah, misal. Nah, ini hal-hal yang penting untuk memaksimalkan perencanaan kas ini, tol ukurnya dari dua hal ini. Ya, kalau semisal sadar betul gajiannya cuma 5 juta, ya memaksimalkan penggunaan kasnya itu ya minimal separuhnya, sisanya investasi. Jangan memaksimalkan 10 juta atau 8 juta. Lah ini selisihnya dari mana kan gitu. Ya. Nah, ini jangan sampai malah gajinya 5 juta. Tapi saking ingin minimalisir semuanya, biaya hidupnya selama 1 bulan 1 juta. Yakin itu 1 juta. Nggak usus buntu makan Indomie terus misalnya. Ini kan sesuatu yang nggak match kan akhirnya. Jadi ya harus benar-benar tujuannya itu ya harus dicapai sesuai fungsinya. Itu pun juga berlaku di perusahaan. Ya, sumber penerimaannya banyak nih. Ya, tapi saking hemat-hematnya nggak belanja nih bahan baku. Nanti dulu deh lagi naik nih kurs mata uang asing. Nanti kena
biaya ekspor, segala macam, falasnya kurs dolarnya lagi gila-gilaan. Lah, ini lagi bagus-bagusnya kita harus menyiapkan perencanaan sebelumnya agar fungsi dari kas tersebut terdistribusi dengan baik. Ya, ini tujuannya ini eh, nggak jauh-jauh dari 2 poin ini, teman-teman. Ya, oke. Sumber kas itu banyak ya, kalau kalau di perusahaan itu seperti yang saya sampaikan tadi, dari penjualan, penerimaan piutang, aset dan segala macam. Atau banyak ya, banyak hal lainnya. Nah, kalau misal perusahaan itu investasi di bursa, ya dia dapat dividen tambahan kan, sumber kas. Ya, kalau misal teman-teman main juga di apa, eh, surat-surat berharga, saham, eh, dan segala macam, ya bisa main di dividen. Atau mungkin saya punya mobil nih, karena waktu itu saudara saya lagi butuh uang, dijual dengan harga murah ke saya. Oke, saya beli, tapi saya nggak maksimal nih. Mobilnya ada di rumah karena saya lebih suka naik motor. Ya maksimalkan, mungkin disewa, ya. Tapi ingat, itu tetap beresiko. Disewakan mungkin nanti apanya yang hilang. Ya ini harus benar-benar bijak, ya. Harus bijak untuk mendatangkan profit pun juga, tujuannya juga harus jelas, ya. Jangan suka-suka asal atau segala macam. Nah, ini sumber-sumber kas banyak aspeknya. Termasuk kita mau mendatangkan sumber kas itu dari berbagai sumber bisa. Kita suka public speaking, ya udah, Senin sampai Jumat kita kerja kantoran sebagai administrasi, Sabtu Minggunya ya kita jadi MC nikahan, MC seminar dan segala macam. Kan sumber baru. Atau mungkin kita suka memasak. Sembari saya kerja di perusahaan, Sabtu Minggu saya tak masak deh. Saya share ke teman-teman, saya mau open PO nih. Nah, di rumah kamu kan ada Gojek ya, dan segala macam. Nah, udah, biar diangkut Gojek masakan tersebut. Nah, ini kan sumber-sumber pendapatan baru di sekitar kita yang bisa kita maksimalkan. Karena kalau misal kita punya sumber yang lebih banyak dan mendatangkan kas itu meskipun nggak banyak tapi ya rutin, ya kita nggak akan pernah khawatir. Di luar itu mau perang, mau resesi, mau apa-apa ibaratnya yang mempengaruhi perekonomian secara global, sumber kita ada loh, bukan hanya satu. Perusahaan kita memang berat untuk menggaji kita, tapi ada sumber-sumber yang lainnya yang mungkin bisa meringankan pengeluaran kita, ya. Karena saya yakin itu memang nggak gampang, tapi saya yakin ketika kita konsisten melakukannya, itu itu eh, bisa mendatangkan sesuatu yang positif. Ya, apapun teman-teman ya, banyak banyak yang bisa kita lakukan. Kita suka menghias, ya udah, make upin orang yang mungkin tadinya dibayar cuma 50.000, nggak apa-apa kan, sesuatu yang apa, kecil itu kalau kita konsisten, ya saya yakin itu akan jadi sesuatu yang besar. Ya, ini kita bisa maksimalkan itu, ya. Kita nggak harus selalu berbicara tentang perusahaan gede besar dan segala macam, tapi di sekitar kita, di diri kita sendiri juga kurang maksimal kan, itu sayang, ya. Oke. Nah, kalau di sisi perusahaan tadi, aset investasi, jual aset dan segala macam, itu bentuk dari penerimaan kas. Kalau digunakan untuk aktivitas perusahaan, kas ini bisa berhubungan dengan pengeluaran biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Ini pengeluaran di aktivitas produksi, ya. Penggunaan kas untuk pembelian saham, obligasi, jangka pendek maupun jangka panjang, ini kan penggunaan kas. Pembelian aset tetap, jadi mau bangun pabrik, mau buka stand, nah ini kan penggunaan kas, ya. Nah, ini contoh teman-teman. Nah, ini contoh, mungkin kita punya gambaran apa yang harus kita lakukan, ya dimaksimalkan saja, ya.
Oke, ada yang mau disampaikan? Monggo, teman-teman. Kira-kira yang mau ditanyakan atau mungkin mau disampaikan? Jangan sungkan-sungkan. Silakan, santai aja ya. Sambil itu ada suara azan, kedengaran nggak? Nggak mengganggu kan ya? Tidak, Pak. Oke, itu suara Bu Lia? Oh bukan. Iya, Pak Danang. Tumben sih kok nggak lihat Bu Lia. Biasanya sebelum jam 6 sudah ada. Tadi agak itu, Pak, sinyalnya agak Oh iya, telat. saya kira Bu Lia itu lagi nonton Piala Dunia offline. Pengennya, Pak, kan ada kelas. Iya, nonton di stadion. Oh, mau dekat di sana. Ada kelas, cuman. Iya, seru ya kalau di sana ya pasti nonton langsung. Seru, Pak. Banyak orang. Macet di mana-mana, Pak, jalanan. Wah, iya, saya taunya ya paling berita TikTok gitu ya. Ih, seru ya, heboh di sana itu. Ya sampai info, Rame, Pak. sampai anggaran tertinggi sepanjang sejarah. Wah, ya kalau negaranya kaya ya, ya enak aja ya. Qatar, Pak, kan negara yang nggak punya utang, Pak. Ya, Palingnya. betul. Hebat, hebat, hebat. Oke, silakan teman-teman. Mungkin ada yang mau disampaikan. Monggo, silakan. Monggo, monggo, monggo. Ini klien saya yang saya datangi di luar kota ini eh, pekerjaannya itu mendatangkan profit yang sangat signifikan karena berhubungan dengan otomotif ya. Otomotif ini kan lagi naik daun. Siapa yang nggak butuh kendaraan ya? Yang tadinya kendaraan bahan bakar beralih ke listrik ya. Yang tadinya biasa naik motor perjalanan jauh, deket-deket ngapain naik motor? Naik kendaraan yang berbasis listrik dong. Ini kan lagi naik daun ya, lagi naik daun. Hanya saja di internalnya itu banyak hambatan, khususnya di bidang SDM ya. Biasanya usia-usia lanjut mereka itu ketika dapat informasi baru, ilmu baru, pengalaman baru, mereka itu tetap stay di zona nyamannya mereka. Nah, ini kan butuh dimotivasi ya, bahwasanya dunia itu di luar sana itu pergerakannya cepat sekali. Kalau kita nggak bisa sefleksibel itu mengikuti perkembangan di luar, kita benar-benar akan benar-benar tinggal di dalam gua, kita nggak ngerti apa-apa dan nggak tahu apa-apa. Ya, makanya itu kenapa kadang bekerja di suatu perusahaan dalam jangka waktu yang lama itu bisa menjebak kita di zona nyamannya kita. Tapi ketika datang peluang-peluang baru, meskipun tetap kerja di perusahaan, tapi ada side job, ya, oh ada ilmu baru nih, ada peluang baru, kita ambil peluang itu. Ini kan ada sesuatu yang baru, yang kita analisis, kita pakai untuk dikembangkan dengan pemikiran kita. Nah itu ibaratnya otak itu nggak akan kecil, dia akan berkembang terus, ya. Nah, hampir semua orang, teman-teman, klien atau apapun yang saya datangi perusahaannya, mereka itu selalu mengeluh tentang SDM, khususnya mereka yang sudah nyaman dengan zonanya, udah puluhan tahun di pekerjaan yang sama, dan mereka sudah kayak apa ya, kayak menutup diri, saya sudah nggak mau ribet dengan sesuatu yang baru. Oh, maaf. Nah, ini kan menghambat dari sisi manajemen. Saya nggak mau pekerjaan tambahan ini, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Nah, ini kan menghambat dari perkembangan perusahaan. Ya, ada beberapa teman yang jalanin perusahaan ini, orang tuanya kan meninggal karena COVID. Dia dipercaya untuk ya terusin, kembangin. Nah, orang-orang lama ini kan sudah terbiasa dengan
gaya kepemimpinan dari orang tua sebelumnya. Ya, harus dipecut jalan, harus dicambuk jalan, harus disentil jalan dan segala macam. Tapi generasi sekarang, generasi kedua dari orang tua tersebut, kan mereka lebih mengedepankan komunikasi, pendekatan secara personal. Apa yang bisa saya support? Kan karena bentuk melayani kan. Kita kerja di eh, rumah yang sama, yang mendatangkan pendapatan untuk diri kita masing-masing. Tapi ketika ada satu dua orang yang menghambat sampai memprovokasi, ya itu kan terdampak dengan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Hampir semuanya itu yang terjadi seperti itu. Nah, saya yakin di kelas ini tidak ada orang-orang yang termasuk seperti saya ceritakan tadi. Karena jujur saja, saya pasti akan ngomong, kamu kalau nggak siap dengan perkembangan, kamu mending cari peluang baru. Jangan-jangan ini bukan sesuatu yang cocok dengan kemauan kamu. Karena bisa jadi kamu menghambat orang-orang yang mau berkembang di sekitar kita. Ini bukan tentang mereka punya tanggung jawab, mereka jadi tulang punggung, mereka banyak cicilan, bukan. Ini tentang manajemen, mengelola perusahaan secara sama-sama. Nah, ini yang ini yang penting uh, dimengerti untuk semua aspek SDM yang ada di suatu perusahaan agar kita hidup ini jadi tanggung jawab orang lain juga loh. Kita jangan jadi penghambat untuk keberhasilan orang lain juga, khususnya yang di perusahaan yang sama kita kerja. Nah, ini kalau misal saya nggak bisa ngerjain ini, boleh nggak saya tuker dengan pekerjaan yang lainnya agar saya bisa maksimal dari sisi ini, mereka juga maksimal dari sisi itu. Ya, ini salah satu contoh. Tapi memang generasi pertama orang tuanya itu ya kan kalau orang-orang dulu kan kamu nggak belajar saya pukul ya, kamu nggak belajar saya cubit ya. Ini kan orang-orang dulu kan memang cenderung seperti itu. Jadi membentuk karakter kita untuk lebih fight ya. Jadi nggak gampang loyo dan segala macam. Nah setelah kita dewasa, kita sudah besar, kita melanjutkan nih perusahaan orang tua kita. Nah mereka lebih mengedepankan komunikasi. Sedangkan di SDM tersebut nggak semuanya siap dengan gaya kepemimpinan seperti itu. Kan mau nggak mau kan akhirnya menghambat. Ya, nah bukan berarti salah dan benar tentang gaya kepemimpinan suatu suatu pemimpin di suatu perusahaan, tapi ini tentang eh, apa jangka panjang perusahaan ini mau berdiri dengan mengedepankan komunikasi dengan SDM-nya. Nah, ini sebenarnya nggak ada hubungannya dengan manajemen kas. Tapi kalau misal finance nggak mau pekerjaan ini, accounting nggak mau pekerjaan ini, kan berarti kan manajemennya nggak berjalan secara maksimal. Mereka sebenarnya fokusnya adalah ini tadi, ya, fokusnya ini tadi, ya, mempercepat pemasukan, memperlambat pengeluaran. Karena sibuk dengan SDM yang nggak bisa tertata dengan baik, masih otot-ototan dengan cara berpikir yang menurut masing-masing individu, ya ini konsep dari ini yang nggak jalan. Fungsi ini juga nggak jalan. Ini sebenarnya sesuatu yang disayangkan. Ya makanya jadi pengusaha, jadi penerus perusahaan itu agak gampang. Ya apalagi perusahaan-perusahaan yang pernah saya contohkan seperti Nyonya Menir. Ya Nyonya Menir itu kan bukan karena dia itu nggak bisa bayar hutang, karena perusahaannya nggak ada yang mau meneruskan. Jadi generasi dari Nyonya Menir itu mereka sudah create usaha sendiri di Amerika. Jadi ya sudah, kalau nggak ada yang mau beli lisensi Nyonya Menir, ya udah dilikuidasi, dijual asetnya. Kalau ada pembayaran di supplier belum selesai ya ditutup. Kalau ada sisa ya dikembalikan ke haknya, gaji karyawan dan segala macam. Kalau masih ada sisa ya kembali ke ahli warisnya. Ya mereka itu nggak mau sibuk atau stres
mengelola perusahaan yang di dalamnya ya memang susah untuk diajak berkembang ya. Beruntunglah di Setie itu semuanya fresh ya, muda-muda. Jadi kalau misal ada di YouTube, ada di TikTok, itu karena memang gaya 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 manajerial di Setie ini ya mengikuti perkembangan. Nah, di perusahaan kita atau mungkin di tempat kerja kita, apakah ngikutin perkembangan atau mungkin ngambil peluang-peluang yang bisa menarik orang untuk datang menjadi pendapatan perusahaan atau pemasukan perusahaan. Nah, ini bisa diterapkan teman-teman ya. Ya, ini bisa diterapkan. Apakah di Surabaya nggak ada Pak yang masih stay dengan konsep jadul, masih stay dengan zona nyamannya? Ada, masih banyak ada. Ya, padahal itu kota besar ibaratnya ya, kota besar yang apa informasinya itu sangat sangat cepat, perubahannya itu sangat cepat, tapi masih banyak ya perusahaan-perusahaan dengan menerapkan sistem eh, yaitu tadi ya masih kalau nggak tak cambuk nggak jalan, kalau nggak tak sentil nggak jalan. Nah, ini kan sesuatu yang apa ya otoriter dan kita di hidup yang di hidup atau di zaman yang semuanya itu dilakukan serba komunikasi, pendekatan secara personal. Kamu bisa yuk jalan, kalau nggak bisa ya sudah deh, memang kamu nggak cocok dengan pekerjaan ini ya. Nah, ini bisa jadi penghambat ya untuk memaksimalkan eh, apa bisnis perusahaan. Nah, berhubung kita berbicara manajemen kas, ya ini pasti akan terpengaruh ya. Makanya eh, usia itu bukan patokan. Kadang juga ada yang usia muda, mereka kurang mau mengambil peluang untuk improve diri dia, itu juga ada. Ada saya pernah menginterview mahasiswa, dia itu lulusan kampus besar, eh, saya kasih kesempatan untuk magang. Mungkin karena lingkungannya ngebentuk dia untuk tetap berada di zona nyaman, dia nggak mau improve. Nah, pertanyaannya, kamu kalau nggak enjoy, bilang aja. Atau sampaikan saja ke siapa. Kalau nggak nyaman dengan saya, mungkin orang yang membuat kamu nyaman di kantor ini. Karena paling tidak, kinerja itu tetap harus diukur. Kalau ukurnya dari apa ya? Dari rasa nyaman tersebut. Bukan hanya sekedar butuh uangnya. Jadi butuh pekerjaannya. Akhirnya pekerjaannya kan nggak maksimal kalau hanya sekedar itu saja. Kalau memang nggak nyaman pekerjaannya, tapi kerjaannya maksimal karena butuh uangnya, it's okay. Besok-besok ada pekerjaan yang nyaman dan peluang menguntungkan ya tinggal ambil. Nah, ya ini gambaran teman-teman. Ini gambaran, makanya saya sangat salut di kelas ini atau kelas-kelas apa saya yang hari Sabtu meskipun sudah sibuk, sudah ibaratnya sudah nggak muda, tapi punya niat untuk improve, punya niat untuk belajar lebih banyak hal. Itu saya sangat salut ya. Jadi terima kasih karena mempercayakan proses belajar hingga 4 tahun ini di kampus kita ini. Ya, mau ketemu saya, mau sharing-sharing sama saya. Saya Terima kayaknya kasih. padanan yang paling. Ada Bu Lia di semester di kelas hari Sabtu itu. Waduh, itu 30-an itu. 30-an Bu Lia ini eh, udah oke. Di semester apa di kelas hari Sabtu itu banyak dibilang anak mudanya malah nggak ada. Makanya saya sangat Kayaknya di salut sekali. kelasnya cuma saya nih yang paling tua. Makanya terima Kan kasih. cuma saya, usianya yang setengah abad Eh, cuma saya aja. Terima kasih Bu Lia. Bu Lia itu bentuk motivasi saya untuk terus menyukai mengajar di kelas ini. Terima Nah, kasih padanan makanya supportnya.
Bulian niat, masa saya nggak niat, kan gampangannya kan kayak gitu. Bulian niat loh, makanya kok nggak ada Bulia, kok nggak ada gitu kan, nyari. Nah, Bulian niat loh, on time. Saya juga harus lebih on time kan gitu ya. Jadi teman-teman, eh, usia itu nggak bisa dijadikan patokan. Tapi sesuatu yang membuat kita nyaman itu bisa mendatangkan banyak hal-hal baik di kehidupan kita. Jadi tetap fokus untuk melakukan sesuatu yang baik untuk kehidupan kita ya. Kalau dirasa kita nggak bisa bantu orang secara materi, ya hal-hal positif mungkin kita bisa bantu mereka ya. Mulai ya sederhananya, kalau di tempat kerja saya harus datang on time, bukan karena saya mau ngejar apa, kehadiran biar dapat tanda kutip ya, uang makan lah dan segala macam. Bukan tentang hal itu. Tapi mengasah kita untuk lebih disiplin lagi, bukan karena kita harus dicambuk jadi disiplin, tapi dari kesadaran diri kita memang harus disiplin. Ya, itu hal sesuatu yang bisa kita bagi ke orang lain. Orang lain melihat kita itu disiplin. Sedikit banyak mereka itu akan terpengaruh dengan kedisiplinan kita. Ya, itu sederhananya seperti itu. Jadi eh, kita nggak bisa ngasih mereka uang, nggak bisa ngasih mereka materi, barang dan segala macam, tapi mereka melihat kita karena kita disiplin, itu udah ibaratnya udah membagi sesuatu yang baik buat mereka. Ya, oke. Eh, ada yang mau ditanyakan sebelum saya pindah ke kelas eh, kurang 5 menit lagi ya? Saya coba rampungkan sedikit ya tentang faktor yang mempengaruhi besar kecilnya persediaan kas. Nah, fungsi dari faktor tersebut yang berhubungan dengan persediaan kas ini nggak jauh-jauh arus kas ya, cash inflow maupun outflow, seimbang masuk maupun keluar. Nah, ini fungsinya. Dan fungsi lagi yang lainnya itu tentang pengendaliannya. Jangan sampai arus kas ini terdistribusi ke hal-hal yang tidak sesuai prosedur, menyimpang. Nah, ini juga faktor yang bisa terjadi kebocoran-kebocoran ya. Saya banyak bekerja dengan pemerintahan BUMN khususnya. Banyak oknum yang mendekati saya untuk, Pak, saya dapat jatah berapa persen. Bagi saya tidak melakukan penyimpangan karena saya kan yang menawarkan aktivitas bisnisnya. Tapi saya selalu masukkan dana tidak terduga. Bisa berbentuk diskon, bisa berbentuk dana entertain, atau bisa berbentuk saya kasihkan ke orang tersebut, oknum. Ya, ini saya banyak berhubungan dengan hal-hal seperti itu, tapi saya sering meminimalisir itu agar tidak menjadi sesuatu yang biasa. Mereka melakukan seperti itu karena bagaimanapun juga mereka juga akan jadi contoh untuk generasi-generasi yang ada di perusahaan tersebut. Nah, saya sering tanya, Pak, ini saya kasihkan diskon ya. Nah, kalau diskon kan beda cerita. Diskon kan untuk perusahaan. Tapi kalau penyimpangan untuk kepentingan pribadi, saya dapat jatah berapa persen. Nah, itu saya sendiri pun saya juga merasa berdosa. Masih kesempatan orang lain untuk ngambil hal-hal seperti itu. Nah, ya ini contoh. Ini tidak terdistribusinya kas dengan baik. Jadi ada penyimpangan, kebocoran dan segala macam. Nah, oke. Faktor lain yang mempengaruhi besar kecilnya persediaan ini hubungan dengan bank, ya. Bukan berarti kita punya hubungan baik dengan bank, terus kita pinjam sebanyak-banyaknya untuk operasional perusahaan, ya bukan tentang itu juga, ya. Tapi ketika hal-hal yang urgent terjadi, kita sudah mentok untuk mencari kas ini di mana, penjualan sudah limit, persediaan sudah limit, barang dagangan juga sudah limit, piutang juga sudah limit, tapi kita ada permintaan barang untuk diproduksi dari klien. Ya, kita bisa membangun hubungan secara finansial dengan bank-bank ini untuk dapat peluang-peluang yang lebih fleksibel. Mungkin dapat pinjaman dengan jangka pendek, bunganya yang relatif kompetitif, misal. Nah, ini juga mempengaruhi dari pengelolaan persediaan kas. Ya. Oke, penganggaran kas ini ya flashback ke histori. Kita tetap harus ngitung ya. Sebelum terjadinya realisasi, kita harus anggarin nih apa saja pos-pos yang harus kita
eksekusi nih di tahun-tahun berikutnya atau di periode-periode berikutnya. Ya, eh ini kayaknya ngitung ya teman-teman. Ngitung tentang safety level cash balance ya atau keamanan keseimbangan dari suatu kas ya. Nah, rumusnya itu jumlah hari yang diinginkan dikali rata-rata harian pengeluaran kas. Ini bisa kita terapkan di kehidupan kita atau mungkin di perusahaan. Nah, ini apa? Saya ngambil beberapa referensi dari beberapa teori atau ahli yang berhubungan dengan manajemen kas. Ya, rumusnya kira-kira seperti ini. Kalau teman-teman mau coba, ya boleh pakai contoh ini atau menggunakan contoh-contoh yang real di kehidupan kita, pekerjaan kita atau mungkin di rumah kita. Ya, contoh seperti ini. Ya, perusahaan armada menetapkan bahwa safety level dari kas yang harus ditutup pengeluaran selama 7 hari rata-rata adalah 600.000. Nah, berarti 7 kali ini tingkat keamanan dari keseimbangan kas di perusahaan tersebut adalah nilainya ini. Ya, jadi tergantung perusahaan itu mau mengalokasikan, mengelolanya dari sisi safety, keamanan, keseimbangan kas tersebut itu kembali ke perusahaannya atau kembali ke kita kalau kita mau menghitungnya dari sisi sisi individu ya dari ukuran harinya. Nah ini hal yang sederhana kalau kita mau hitung. Tapi kalau perusahaan-perusahaan go public atau perusahaan-perusahaan menengah atas yang modalnya itu triliunan, kasnya itu triliunan, atau mungkin arus kasnya, arus produksinya, aktivitasnya itu bisa mm-an atau triliunan, mereka itu bukan hanya menggunakan safety level cash balance ini, tapi ada banyak faktor-faktor lainnya yang dihitung juga dan dianalisis. Ya, karena jangan sampai meleset, karena ini berhubungan dengan kas yang jumlahnya nggak kecil. Ya, tapi kalau misal teman-teman mau coba, nah ini boleh menggunakan rumus ini. Selain menggunakan rasio-rasio ya, menggunakan rasio-rasio. Kalau rasio-rasio kan secara keseluruhan. Kalau ini hanya di kas saja, baik kas kecil maupun kas besar. Ya. Pak Danang, Iya boleh ya, bertanya silakan. nggak yang tadi? Monggo, Yang monggo, tadi monggo. kan itu soal nomor 2 ini, kan ini 3 hari puncak dalam bulan Agustus pengeluaran kas perusahaan armada berturut-turut 750.000, 800 sama 850. Nah, tapi di ininya kok 5 hari kan gimana ini? Yang di pertanyaan jawabannya ini, Pak. Ini kan asumsinya bila mana jumlah hari yang diinginkan pada periode puncaknya adalah 5 hari. Ya, ini rata-rata pengeluaran kan ini kan dijumlah dulu terus dibagi Ya, 3, ya dibagi kan? 3 ya. Nah, ini Nah, ini kok 5 asumsinya hari? kan ada muncul nih, bila mana jumlah hari yang diinginkan pada periode puncaknya adalah 5 hari, berarti dikali 5. Oh iya iya. Kalau bila mana yang Dikali diinginkan, yang rata-rata ini ya, Pak. bukan, Yang bukan, 800 kan? bukan dikali tiganya, Oh iya iya bukan iya. kali 3. Tapi kan hari puncaknya itu di bulan Agustus, misal. Hmm. Ya berarti ya asumsinya ya 5 hari di Agustus ini ada 5 hari ya safety levelnya ya dikalikan 5, bukan Oh dikalikan iya. 3. Ya ini asumsinya kayak gitu. Ya, tapi paling penting adalah untuk mencari safety level cash balance itu kembali lagi ke kita. Nah, ini hanya contoh saja. Ya, di perusahaan-perusahaan yang lainnya mereka nggak menjadikan ini jadi patokan utama mutlak, enggak. Ya, jadi ya kembali lagi kalau kita mau menerapkan ini ya monggo nggak apa-apa. Kalaupun tidak ya nggak apa-apa juga. Ya, intinya eh, ada beberapa perhitungan yang pasti dipakai untuk menyeimbangkan tingkat keamanan dari suatu kas tersebut. Ya, ada yang lain mungkin sebelum saya pindah ke kelas sebelah. Ini tinggal beberapa slide aja sih teman-teman, ya, khususnya untuk ini apa menghitung teori Miller. Ini ada juga di perhitungan pasar modal karena berhubungan dengan investasi.
ya. Nanti kalau semester 5 atau semester 6 ketemu saya pasti akan coba menghitung ini juga. Atau nanti di manajemen keuangan 2 itu banyak hitungnya teman-teman. Sama seperti statistik. Statistik 1 kan umum, statistik 2 banyak lagi, lebih berat lagi. Ya, tapi saya yakin teman-teman akan terus semangat karena sesuatu yang baru itu kan kadang membuat kita itu nggak akan kerasa capek kalau kita itu semangat terus untuk mempelajarinya. Ya, hal-hal yang paling basic kita bisa terapinya di kehidupan kita sehari-hari. Ya, nah konsep-konsepnya dari basic, dari awal dan segala macam kita coba terapin aja di lingkungan terkecil kita ya, di rumah kita atau di diri kita. Oke, kira-kira itu. Jadi nanti kita ketemu lagi minggu depan ya. Minggu depan di jam yang sama. Kan harusnya kan hari ini saya mau izin, tapi nggak usah lah. Saya nggak nyaman kalau izin. Saya pengen sharing sama teman-teman. Ya, makanya ya udah kita ketemu di hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan ya. Saya suka karena bukan tentang apa yang saya terima secara value dan segala macam enggak, tapi bagi saya sharing di kelas itu membuat saya itu semangat ya. Padahal ini dari pagi saya jam 6 itu sudah keluar aktivitas. Ya, tapi sampai sekarang saya nggak merasa capek karena saya suka ya, karena saya suka itu. Jadi terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi minggu depan. Kalau teman-teman ada yang izin mungkin boleh diabsenin, nggak apa-apa di Google Classroom ya, atau mungkin ada Minggu yang ini belum ada absen. tugas nggak, Pak? Nggak ada. Libur dulu aja ya Iya, tugasnya. terima Ya. kasih, Pak. Oke teman-teman, terima kasih. Terima Kita kasih Pak Danang. ketemu lagi. Terima kasih, Pak Dana. Ya soalnya Selamat sibuk Pak Danang. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.